Jadi adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, tetapi mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini Engkau masih menjaga dan memelihara kami Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk semuanya itu, dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Adik-adik kami yang ada di rumah yang akan mendengarkannya, Engkau yang menolong mereka Tuhan, supaya mereka dapat memberikan perhatian dan boleh mengerti firman-Mu ini, dan Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau pimpin dengan Roh Kudus-Mu supaya bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil di dalam 1 Samuel pasal 21 sampai pasal 23 ayat 28. Temanya adalah Allah melindungi Daud. Nah, kamu bertanya, siapa di antara adik-adik di sini yang pernah mengalami ketakutan? Siapa di sini? Nah, kakak juga pernah merasakan hal yang namanya ketakutan adik-adik. Mungkin juga ada di rumah pasti pernah merasakan hal itu juga. Contohnya mungkin takut dipukuli oleh mama. Mungkin ada di rumah membuat kesalahan sehingga itu membuat adik-adik menjadi ketakutan. Nah, sama juga dengan Daud adik-adik. Dia mengalami ketakutan. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh Daud? Itu dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan memberikan dia kekuatan. Nah, adik-adik, Daud ini adalah seorang yang sangat baik hati dan dia adalah beramah. Dan dia bahkan pernah membuat hati Raja Saul senang. Kenapa? Karena dia telah membunuh raksasa, itu yang disebut Goliat. Tetapi sekarang ini Daud menyembunyikan dirinya terus dan melarikan diri. Karena apa? Karena Saul mau membunuh Daud ini. Saul iri kepada Daud adik-adik karena Daud ini lebih dipuji daripada Saul. Nah, karena Daud menyembunyikan diri terus, maka dia kesulitan untuk mendapatkan makanan adik-adik. Dan dia kelaparan. Dan dia tidak mau juga meminta pertolongan kepada orang lain. Karena apa adik-adik? Karena dia takut nanti orang yang dia minta tolong itu adalah suruhan dari Raja Saul. Dan orang itu akan memberitahukan keberadaan dari Daud ini. Sehingga dia pergi dari tempatnya adik-adik menuju ke kota Nob. Dan dia sampai di sana, dan di sana adalah tempat imam-imam Allah. Ada satu orang imam yang namanya adalah Ahimelech. Nah, ketika Ahimelech ini melihat Daud, dia sendiri dan bersama dengan seorang laki-laki, dia sangat heran. Kenapa dia sendirian padahal dia adalah pengawal atau panglima besar Raja Saul. Biasanya dia bersama-sama dengan pengawal-pengawal yang lain. Daud mengetahui hal ini dan dia tidak memberitahu bahwa dia itu sedang melarikan diri dari Raja Saul. Tapi dia bertanya kepada Imam Ahimelech ini, apakah ada roti yang dapat engkau berikan kepadaku? Ahimelech itu berkata, ya, saya punya roti. Mereka memakannya adik-adik untuk melepaskan kelaparan mereka. Nah, ketika mereka sedang makan, ada seorang yang sedang mengamati mereka adik-adik, yaitu Doeg. Nah, Doeg ini adalah suruhan dari Raja Saul. Suruhan dari Raja Saul. Dan Daud mengetahui hal ini, dan dia tahu bahwa ketika orang ini nanti pergi dari sini, dia akan beritahukan keberadaan Daud. Dan dia cepat-cepat makan, dan dia meminta sebuah pedang kepada Imam Ahimelech ini. Dan Imam Ahimelech memberikannya kepada Daud. Dan mereka langsung berangkat dari tempat itu adik, karena mereka tahu bahwa Doeg ini akan memberitahukan kepada Raja Saul keberadaannya. Nah, mereka pergi dari situ adik-adik, dan mereka menuju tanah Filistin. Nah, ternyata adik-adik, Daud ini telah diurapi oleh
Imam Samuel sebenarnya sebagai raja. Tetapi Raja Saul ini tidak mau turun dari tahtanya, dia tetap mau menjadi raja. Dan pasti itu membuat hati Daud merasa sedih adik-adik. Karena Raja Saul mengambil jabatannya. Tapi adik-adik, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan memberikan jabatan itu padanya suatu hari kelak. Dan dia berkata, apakah yang dapat diperbuat manusia terhadap aku? Aku tidak takut. Aku tidak takut. Aku percaya kepada Allah. Nah, adik-adik, ketika dia sampai di tanah Filistin tadi, adik-adik, maka orang Filistin mengetahui bahwa Daud itu sedang berada di kota mereka. Nah, sehingga mereka mau membunuh Daud ini. Itu Daud melarikan diri lagi dari tanah Filistin, adik-adik. Dan dia menyembunyikan diri di sebuah gua di dekat kota Bethlehem. Nah, setelah kejadian tadi, waktu Daud ada di Nob, apa yang dilakukan Doeg setelah itu, adik-adik? Ya, dia memberitahukan kepada Raja Saul di mana keberadaan Daud ini. Dan dia memberitahu bahwa Imam Ahimelek telah menolong Daud. Sehingga itu membuat Raja Saul semakin marah, adik-adik. Marah. Dan dia memanggil imam yang ada di Nob itu. Dia memanggil mereka dan dia bertanya kepada Imam Ahimelek ini, mengapa engkau melawan aku? Mengapa engkau melawan aku? Nah, sehingga Imam Ahimelek ini berkata kepadanya, bukankah Daud itu adalah pengawalmu yang paling setia dan dia adalah menantumu yang baik? Itu pasti membuat hati Raja Saul semakin marah, adik-adik. Semakin marah karena dia mendengarkan lagi pujian untuk Daud. Sehingga dia menyuruh pegawai-pegawainya untuk membunuh semua para imam yang dia panggil tadi dari kota Nob. Tetapi apa yang dilakukan oleh pegawainya? Apakah mereka menuruti apa yang dikatakan Raja Saul? Ternyata tidak, adik-adik. Mereka tahu bahwa imam-imam itu adalah imam utusan dari Allah. Sehingga mereka tidak mau menuruti apa yang mau dikatakan oleh Raja Saul. Nah, tetapi ada satu orang yang mau taat kepada perkataan Raja Saul, yaitu Doeg ini tadi, adik-adik. Dia menurutnya. Dan dia membunuh 85 orang imam Allah, adik-adik. Dia membunuh 85. Kejam sekali, adik-adik ya. 85 orang, banyak sekali yang dia bunuh. Nah, tetapi ada satu orang yang terlepas dari pembunuhan itu, yaitu Abiatar, Imam Abiatar. Dan dia melarikan diri dan mencari Daud, adik-adik. Dan dia menemukan Daud di gua tadi. Dan dia memberitahukan segala yang terjadi bahwa imam-imam telah dibunuh sejumlah 80 orang. Dan itu membuat hati Daud sangat sedih. Dan dia merasa bersalah karena dia berpikir itu gara-gara diriku, karena aku meminta roti kepada imam tersebut. Tapi adik-adik, dia berjanji kepada imam itu bahwa dia akan memeliharanya. Nah, sehingga adik-adik, suatu hari orang Filistin mau berperang melawan umat Allah. Dan Daud bertanya kepada Allah dan dia berdoa, Tuhan, apakah aku harus maju berperang untuk melawan orang Filistin? Dan Tuhan menjawabnya bahwa kau harus maju untuk berperang. Mereka melakukan peperangan tersebut dan mereka menang, adik-adik. Dan Daud ini menyembunyikan diri di Kehilah karena dia berpikir pasti mereka akan menyelamatkan aku dari kejaran Saul karena aku telah menyelamatkan mereka. Daud tinggal di sana dan Raja Saul mengetahui keberadaan Daud ini, sehingga dia menyuruh orang untuk menangkap Daud. Dan Daud mengetahui bahwa Raja Saul akan datang dan dia bertanya, Tuhan, apakah Raja Saul akan datang? Dan berkata, ya.
itu adik-adik, sehingga itu membuat hati Daud semakin takut, semakin sedih lagi adik-adik. Tapi dia tetap menyembunyikan dirinya adik-adik, melarikan diri, dan mereka pergi dari situ. Ada beberapa kawan yang lainnya yang pergi dari situ, dan Raja Saul tidak menemukan mereka karena Tuhan selalu memelihara kehidupan mereka adik-adik, kehidupan Daud ini. Dan kita bisa melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tempat, makanan, dan yang lainnya Tuhan sediakan bagi Daud. Dan dia terlepas dari kejaran Saul yang mau membunuh dia. Sehingga dia bersyukur dan dia meminta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan terus melindungi. Jadi sama juga dalam kehidupan kita. Apapun yang manusia lakukan mau membuat kita menjadi orang yang tidak berguna, maka Tuhan pasti akan memelihara. Ataupun mereka mau menjatuhkan kita, dan jangan takut karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini dapat mengingatkan kita bahwa Tuhan ada di dalam dekat kita ketika kita berada di naungan kasih-Nya dan tetap melakukan apa yang Dia mau di dalam kehidupan kita. Jadi amin berfirman Tuhan, kita akan menghafal ayat. Firman Tuhan atau ayat hafalan hari ini terambil dalam Mazmur pasal 23 ayat 5a. Inilah firman Tuhan. Allah menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Amin berfirman Tuhan hari ini. Semoga Anda dapat terberkati. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sungguh luar biasa, dan kami mohon ampunan segala dosa kami Tuhan. Kami tahu kami manusia yang paling berdosa di bumi ini Tuhan, dan tolong biarlah Engkau yang mengampuninya bagi kami, dan firman-Mu hari ini boleh terberkati untuk adik-adik di rumah, dan kami mohon Engkau berikan atas mereka kesehatan, dan berkati juga pendidikan mereka dan pertumbuhan mereka saat ini, dan dimanapun mereka berada biarlah Engkau selalu melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.